Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah bersama Ustadz Mujahidin Ahmad MSc selaku Ketua Umum Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Malang. Selamat pagi Ustadz. Selamat pagi. Masya Allah. Ini beliau kesibukannya sebagai Ketua Pemuda Muhammadiyah, kemudian beliau juga punya anggota Kokam ya, 100 Kokam. Masya Allah, ini sungguh 150. 150. Ya. Baru open recruitment berarti ya kemarin. Iya. Sudah dapat 150 Kokam. Kira-kira kesibukan lain selain mengurus di Muhammadiyah? Saya sebagai staf pengajar atau dosen di UIN Malang. Di UIN Malang di juga ya Ustaz? Fakultas Saintek, iya. Oh. Kemudian juga pengasuh di Pondok Pesantren dan Panti Asuhan Muhammadiyah Fakih Usman di Bakalan Kerajaan dan beberapa kesibukan lainnya. Ya, itu teman-teman. Jadi kita nanti bisa menggali lebih dalam lagi. Juga kita akan sedikit mengulas tentang tertib ibadah. Jadi di IPM itu ada istilahnya paradigma 3T, Ustadz. Ya. Tertib ibadah, tertib belajar, dan tertib organisasi. Iya, ya. Kali ini kita akan membahas tentang tertib ibadah dulu. Kira-kira ibadah ini kan sesuatu yang berhubungan, yaitu hamba dengan sang kholik seperti itu ya. Iya. Nah, namun pelajar saat ini masih belum memahami hal itu. Bagaimana kita harus tertib dalam ibadah itu? Kira-kira bagi Ustadz Mujahidin sendiri, kalau kita tertib ibadah, bagaimana sih maksudnya supaya kita terpacu untuk beribadah seperti itu bagi kita pelajar? Iya. Terima kasih ya Mas Farhan ya. Jadi sebelum kita berbicara lebih jauh tentang tertib ibadah, mungkin perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu definisi ibadah. Jadi definisi ibadah itu adalah segala aktivitas yang kita kerjakan yang mendatangkan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkataan, perbuatan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Jadi sangat luas makna dari ibadah itu. Ya. Jadi seringkali orang mengatakan kita sehari tidur 8 jam, terus bekerja 8 jam, ibadahnya hanya 30 menit. Mungkin yang dimaksudkan itu ibadah dalam arti sholat. Sholatnya memang sehari cuman 5 kali, sekali sholat katakanlah 5-10 menit. Sehingga kalau di total jumlahnya hanya setengah jam. Padahal ibadah tidak seperti itu. Kita bisa berada dalam keadaan ibadah selama 24 jam. Selama apa? Selama aktivitas dan kegiatan kita itu kita niatkan untuk penghambaan diri kepada Allah. Jadi maknanya luas sekali. Nah, seperti itu. Jadi gitu teman-teman ya. Iya, ibadah. Jadi bahkan para ulama terdahulu, orang-orang soleh zaman dahulu, mereka itu berharap pahala sholatnya dan juga berharap pahala dari tidurnya. Jadi dia tidur itu pun diniatkan untuk ibadah. Jadi ya itu kelebihan umat Islam ya. Iya. Segala aktivitas kita kalau kita benar-benar niatkan maka itu ibadah. Ibadah. Jadi maknanya sangat luas sekali, Mas Farhan ya. Oke, sangat luas. Iya. Jadi teman-teman kita tidak hanya berpacu dengan ibadah yang makruh seperti sholat, puasa, kemudian puasa, ya, tapi haji. Kemudian kita tidur, kita belajar, termasuk kita berorganisasi seperti ini adalah ibadah. Ya? Dan berorganisasi itu diantara ibadah yang sangat afdol. Jadi bahkan ayat-ayat Al-Quran banyak sekali menyebutkan misalnya perintah untuk dalam surah Ali Imran ya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, dan hendaknya ada segolongan dari umat yang mereka itu senantiasa menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Segolongan dari umat ini dia antaranya ditafsirkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah membentuk sebuah jam'iyah, yaitu membentuk organisasi.
Ya kayak kepanitiaan lah asalnya itu. Tapi kan kemudian menjadi Iya, iya. menjadi besar sehingga menjadi ormas seperti IPM, Pemuda Muhammadiyah dan ormas-ormas yang lain. Demikian juga kalau kita lihat di dalam surat As-Saff ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus." Jadi Allah itu mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dengan barisan yang rapi, dengan barisan yang kokoh. Artinya apa? Kalau kita berjuang sendiri-sendiri, berjuang tanpa ada koordinasi, itu perjuangan yang tidak begitu dicintai oleh Allah. Dan mafhum mukhalafahnya kan seperti itu kan. Jadi insya Allah di antara cara untuk mendapatkan cintanya Allah dalam hal perjuangan adalah berjuang dengan cara berjamaah. Jadi berjamaah tapi tidak berpecah belah, dan juga itu tadi ya, walaupun kita berorganisasi, kita menggunakan itu sebagai alat, sebagai sarana, tetap ada catatan-catatannya, tidak boleh terlalu fanatik, ta'assub dan yang lainnya. Supaya apa? Karena setiap muslim itu bersaudara. Jadi seperti itu ya. Masya Allah. Ya, Jadi tadi ada perumpamaan ya dalam surat As-Saff tadi ya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. ya, sebagai Jadi bangunan yang kokoh ya. kita diibaratkan seperti bangunan yang kokoh. Kalau saya tahu nih, bangunan itu terdiri dari banyak unsur ya. Ada fondasi, di sana ada batu, kemudian ada temboknya, itu Betul. batu bata, ada semen, kemudian sampai dengan tahap pengecatan. Yaitu ada banyak unsur ya. Jadi kita Betul. disuruh meskipun kita berbeda-beda, tapi kemudian kalau kita satu visi, Iya. maka itu juga ketika kita niatkan di jalan Allah, maka dapat bernilai sebagai ibadah ya Ustaz. Betul, betul sekali. Dan insya Allah, apalagi orang itu sudah bergabung katakanlah dengan IPM, maka selama niatnya itu tulus, niatnya adalah untuk berjuang kepada Allah, maka sejak detik itu dia tercatat sebagai orang yang sedang beribadah. Sampai nanti dia lulus dari IPM, mungkin jadi apa? IPM itu sampai umur berapa, Mas Farhan? Kalau di IPM daerah sampai 22 tahun maksimal Ustaz. Dimulai dari Dari pelajar SMP MTS umur sudah berapa bisa itu? masuk. Umur Sekitar 14 tahun. ya. Artinya ada rentang waktu sekitar 8 tahun. Dia seakan-akan selama 8 tahun nonstop, insya Allah kalau dia itu amanah ya dalam mengerjakannya, semangat, kemudian juga senantiasa termotivasi sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Ya selama 8 tahun itu dia sedang beribadah kepada Allah. Ya kan? Apalagi kalau dia mengajak orang, ayo kita ke IPM, kita berjuang melalui wadah ini. Nah, ketika dia sudah lulus pun adik-adiknya melanjutkan estafet perjuangan itu. Nah, itu dia tetap mendapatkan pahala dari orang-orang Pahala yang yang serupa seperti adiknya iya, tadi. sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man dalla ala khairin falahu ajrun mithlu fa'ilih." Barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Wah, Nah, luar biasa ini, makanya ajak sebanyak-banyaknya. berarti ini termasuk ladang, selain ladang dakwah juga ibadah kita Betul, untuk betul menabung sekali. pahala nanti ya. Jadi ini semangat kita untuk kaderisasi tentunya ya. Dan Ya. Allah tentunya lebih murah dari itu. Kalau hitung-hitungan kita tuh 8 tahun, sekian tahun, itu hitungan kita. Tapi Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Kaya, tentu akan melipat gandakan pahala itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya, seperti itu. Kalau tadi sudah Ya. ada landasan kita berorganisasi itu ada dalam Quran surat Ali Imran ayat 104, kemudian surat As-Saff Ya. berapa ayat? 4 ya. Iya, insya Allah. Marsus tadi. Iya, Nah, semua aktivitas kita sebenarnya telah dilandasi oleh dalil-dalil dalam Al-Quran yang tidak lain adalah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. iya. Nah, selanjutnya bagaimana sih kita ini bagi pelajar ya, supaya apapun aktivitas kita termasuk berorganisasi itu berlandaskan Al-Quran gitu Ustaz. Kita dekat dengan Al-Quran, Iya. kita juga tahu Al-Quran. Iya. Jadi walaupun kita tadi sudah disampaikan bahwasanya setiap detik
dan setiap menit dari kita itu bernilai ibadah, bukan berarti kemudian kita kalau itu nggak perlu sholat, gitu. Kalau itu nggak perlu ngaji ya. Tetap kalau kita belajar bahwasanya ibadah itu ada yang ibadah mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah, ibadah yang sudah datang ketentuannya dari Rasulullah SAW, dan ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang sifatnya sangat luas, ya, termasuk dalam berjamaiyah, berorganisasi, itu sangat luas sekali. Dan justru lebih banyak ibadah yang ghairu mahdhah, ibadah yang sifatnya muamalah, berhubungan dalam perjuangan, dalam bermuamalah, yang itu sangat fleksibel tata aturannya. Nah, oleh karena itu, bagaimana agar pelajar, ya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini senantiasa dalam perjuangan itu senantiasa terus dinilai ibadah? Yang pertama ya tentu harus senantiasa memperbaharui niat. Karena niat ini penting, niat ini. Jadi orang itu kadang sama-sama bergabung di IPM, tapi motivasinya belum tentu sama. Tujuan awalnya belum tentu sama. Nah, itu yang perlu difahamkan ke seluruh anggota, bahkan kami sendiri selalu mengajak untuk itu. Apa niat kita untuk bergabung di IPM, bergabung di Pemuda Muhammadiyah, di Nasyatul Aisyah, di Hizbul Wathon, Tapak Suci, Muhammadiyah, Aisyah, ya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Apa? Motivasi kita apa? Karena orang itu akan mendapatkan apa yang diniatkan, ya kan? Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau dia niatnya misalnya saya niat untuk berjuang, untuk begini, untuk begitu, untuk mengaktualisasikan diri, dan insya Allah dia akan mendapatkan itu semuanya. Tapi kalau niatnya hanya semata-mata karena dunia, saya dapat ini supaya mudah dapat pekerjaan, saya ingin IPM supaya pinter begini begitu. Nah, itu ya boleh-boleh saja, cuman jangan dilupakan niat utamanya untuk apa. Dikhawatirkan, karena kita juga mengenal adanya istilah syirkun niyah, ya, syirik dalam hal niat. Ada juga ya syirik niat. Ada syirkun niyah, syirkul mahabbah, syirkut ta'ah, ya. Itu termasuk kesyirikan yang tersembunyi, ya. Jadi ini kembali ditata niatnya untuk apa, dan niat itu mungkin awalnya tidak selalu sama dan tidak harus dipaksakan. Mungkin orang bergabung pada awalnya untuk sekedar iseng-iseng. Tapi namanya manusia, hati berbolak-balik, bisa berubah. Di tengah jalan bisa berubah menjadi orang yang paling tulus. Demikian juga orang yang sejak awal sudah bergabung, tidak menjamin dalam motivasi dan kemudian niatnya itu senantiasa terus lillahi ta'ala. Bisa jadi juga di tengah-tengahnya dia menyimpang. Nah, oleh karena ini penting ini. Sehingga para sahabat Nabi itu dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang-orang soleh zaman dahulu, mereka mengatakan tidak ada hal yang lebih berat untuk aku pelajari dan aku amalkan melebihi dari niat ini. Karena niat ini penting dan sangat menentukan seseorang. Seperti itu. Jadi kembali tadi kepada teman-teman yang sudah bergabung, insya Allah kalau niatnya baik, itu semuanya akan baik. Ibadahnya akan baik, ya. Tadi temanya apa? Tertib ibadah. Ya. Mungkin ibadah di sini maksudnya dari ibadah mahdhah, ya, sholatnya tertib, berjamaahnya tertib, ya. Kemudian apalagi? Ya rapatnya juga tertib gitu loh. Sampai rapat juga. Iya, gini loh. Kadang kita itu memisahkan. Secara tidak sadar kita itu terkooptasi dengan pemikiran sekuleristik. Kita itu soleh di masjid, tetapi ketika di luar masjid tidak mempraktekkan dari nilai-nilai sholat, terutama dalam hal organisasi. Contoh misalnya, orang yang sholat berjamaah, bagaimana ini colok implementasinya? Disuruh untuk apa? Suruh untuk tepat waktu, menempati shaf paling awal, kemudian juga merapatkan soft. Kecuali kalau zaman pandemi ya, ini rukhsah ya, karena untuk pengecualian ya. Kemudian apa? Kemudian dia suruh mengikuti imam. Ya. Kemudian dia tidak boleh mendahului imam. Tidak boleh terlalu melambatkan dari gerakannya imam. Coba kalau kita renungkan.
Sebenarnya sholat itu bukan hanya di masjid, tapi juga bisa di ranah organisasi. Coba kita praktekkan nilai-nilai sholat berjamaah dalam organisasi misalnya. Kalau diundang rapat, harus tepat waktu. Kan sholat tepat waktu kan? Iya, sama dong berarti. Nah iya harus tepat waktu. Kalau orang itu nyun sewu, sholat berjamaahnya tepat waktu, tapi diundang rapat nggak pernah datang. Mohon maaf, berarti sholatnya belum benar. Ya belum benar. Ya kayak gitu. Janji masih sering mengingkari lo, nggak bisa. Seperti itu. Jadi harus dua-duanya. Kemudian disuruh untuk merapatkan soft. Merapatkan soft artinya apa? Ya kompak, antara anggota itu harus kompak. Kompak artinya ya dia mudah untuk diorganisir, mudah untuk. Kemudian hubungan dengan pimpinan, taat, patuh. Ya memang ada ya ranah diskusi, musyawarah. Tapi kalau ada orang sholatnya merasa baik, tapi dalam hal organisasi sering ngeyel, bantah, apalagi sekedar bantah ya, bukan dengan disertai analisis yang rasional, berarti sholatnya belum benar dong. Wah, Iya dong. berarti masuk juga ya. Iya. Dari Ini sholat jamaah bisa kemana-mana. saya mengkhawatirkan termasuk fawailul lil musallin ya. Jadi seperti itu. Apalagi sebelumnya itu harus wudhu dulu ya kan, mensucikan diri. Ya. Jadi kalau kita semua ibadah itu kita renungkan, itu masih sholat ya, belum yang lain. Sholat itu kan karena fondasi dan merupakan inti utama dari ajaran Islam. Karena termasuk yang awal pertama akan dihisab itu sholat. Sehingga dari sholat itu sesungguhnya bisa tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Sholat itu kalau sudah bertakbir, tidak boleh mikir yang lain. Demikian juga kalau sudah organisasi sudah berjalan dalam proses mengeksekusi sebuah program, sudah nggak boleh nolak-nolak yang lain. Artinya kita sudah berikrar komitmen. Lah sudah, itu. Ya kita harus istiqomah gitu ya. Tidak boleh ada tendensi lain. Tendensi lain, betul. Itu coba dikupas itu nilai-nilai sholat di dalam praktek organisasi. Itu kita akan tercermin, bukan hanya di IPM ya, di pemuda. Saya ternyata belum menjadi pemimpin yang baik, belum menjadi anggota yang baik, belum menjadi anggota persyarikatan yang baik. Karena masih terlalu banyak. Apalagi non sewu. Ini sudah mending ya sholatnya baik, tepat waktu, walaupun organisasinya aras-arasen. Ini ada juga anggota yang mungkin sholatnya juga tidak tertib, organisasi juga tidak tertib. Tapi alhamdulillah punya kebaikan, sudah mau berorganisasi gitu kan. Ya, barangkali organisasi ini bisa Iya. menjadi jalan hidayah. Jalan untuk belajar. Karena manusia itu kan semuanya butuh proses ya. Tidak bisa langsung frontal. Semuanya butuh proses, perlahan-perlahan. Tapi harus ada target, harus ada upaya untuk terus memperbaiki diri. Jangan sampai sudah bergabung di IPM 8 tahun tapi bukan habitat tapi istilahnya habit kebiasaannya masih yang lama yang jelek itu masih dipertahankan. Kalau dipertahankan untuk dirinya sendiri mungkin masih enggak masalah lah. Tapi kalau itu menular ke yang lain, nah itu yang kurang bagus ya. Ya nanti organisasi bisa malah bikin yang lain down gitu. Iya. Jangankan dalam sholat ya, contoh segmen dalam sholat itu kan gerakan-gerakannya kita mengikuti innamal imam ju'ilal imamu liyu'tamma bi, dijadikan imam untuk diikuti. Jika dia takbir kita ikut takbir. Imam takbir kita tahiyat misalnya, boleh enggak? Wah, enggak boleh itu Enggak menantang boleh. imam. Kalau sejak awal sudah tidak mau dipimpin, ya tidak mau sholat di situ katakanlah, ya jangan sholat di situ kan gampangnya gitu, nggak berdosa. Pilih masjid yang lain, pilih tempat yang lain, pilih mungkin suasana yang lebih cocok bagi dirinya. Jadi seperti itu, nggak boleh. Nah, jadi itu tertib sholat ibadah tercermin dalam tertib organisasi. Masya Allah. Itu satu ibadah saja, belum tempat yang lain ya. Jadi ini sangat bermakna filosofis tadi ya, mulai dari Iya. bahkan
sholat ketika kita baru sampai masjid harus tepat waktu, kemudian takbiratul ihram, mengikuti imam, tidak melambatkan gerakan sampai dengan salam, itu juga bisa tercermin dalam kehidupan kita Sehari-hari. terutama berorganisasi juga ya. Iya, dalam segala kehidupan, Dalam segala termasuk dalamnya organisasi. termasuk organisasi ya, seperti Iya. itu. Baik teman-teman sekalian, tadi luar biasa penyampaiannya dalam segmen Student Talk yang pertama ini. Terakhir Ustadz, mungkin bisa diberikan sedikit closing statement untuk supaya kita selain juga tadi tertib ibadah, bagaimana ibadah itu menjadi landasan kita berorganisasi. Terutama kan Ustadz Mujahidin punya berapa, 150 Iya. Kopang kan ini tidak mudah ya mengkoordinir sebanyak Iya. itu. Nah, begitupun IPM meskipun tidak jumlahnya tidak sebanyak itu. Nah, namun kita juga perlu menyatukan teman-teman kita supaya kita menanamkan nilai-nilai ibadah ini, Ustaz. Iya. Gua bisa di closing statement dulu. Iya. Jadi dalam mengelola organisasi, mengelola apapun, sekali lagi kembali kepada motivasi awalnya, kembali kepada niat kita. Siap jadi pemimpin harus siap untuk sengsara. Itu ungkapannya Kiai Haji Agus Salim kalau tidak salah. Ada bahasa Belandanya, cuma saya tidak hafal. Siap jadi pemimpin berarti harus siap menjadi orang paling menderita. Jadi kalau kita lihat pemimpin kita adalah orang yang paling menderita, itu insya Allah dia adalah pemimpin yang baik. Nah, saya masalahnya ini tidak terlalu menderita, berarti belum baik. Jadi begitu. Karena pemimpin itu bukan bukan sebatas status yang mentereng, kemudian dengan statusnya itu dia menggunakannya untuk kepentingan pribadinya. Saya rasa itu tidak seperti itu pemimpin. Ya, pemimpin terbaik adalah Rasulullah SAW. Jadi siapapun pemimpinnya jadilah seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun anggotanya jadilah seperti sahabatnya Rasulullah SAW. Yang dia itu tahu apa yang disukai oleh Rasulullah, apa yang tidak disukai, apa yang kalau kita sudah bicara Rasulullah berarti ya wahyu gitu kan. Selama pemimpin kita itu mengajak kebaikan, tidak mengajak kepada kemaksiatan, ya as-sam'u wa ta'ah, kita mendengar dan kita taat kan gitu. Ya hanya saja memang sekali lagi itu semuanya tidak mudah, harus disertai dengan terus ya memperbarui niat, keikhlasan, dan juga manajerial. Kita harus sering-sering menekankan tidak ada yang namanya Superman. Yang adalah super team. Ya, super team. Yang adalah super team. Jadi beri banyak kewenangan, beri banyak kesempatan anggota untuk berimprovisasi, untuk kreatif, untuk mengaktualisasikan diri. Ya, intinya kita berusaha menjadi pemimpin yang baik lahir batin ya, lahir batin. Bukan hanya lahirnya saja, tapi batinnya juga. Sering berdoa kepada Allah, minta bantuan kepada Allah. Nah, terasa hasilnya pun apapun nanti kita serahkan pada Allah. Jadi ibaratnya kalau ajaran ayah saya itu mantan anggota ketua PDM ya. Jadi pemimpin tuh harus ada 7 namanya. Ada 7, cuman saya mungkin tidak hafal semuanya ya. Saya sebutkan beberapa aja yang saya tahu. Yang pertama, benar itu berarti ya niatnya benar, caranya benar, kemudian juga memahami kaidah organisasi dan seterusnya. Benar. Kemudian yang kedua, pinter itu berarti punya kemampuan kognitif atau apa ya? Ya IQ-nya jangan yang idiot lah. ya ini normal, intinya dia pintar. Pintar itu kan nanti dibagi ada
emotional quotient, ada spiritual quotient, ada intellectual. Ya kan? Kadang orang lebih mendominasi emosionalnya atau spiritualnya, walaupun intelektualnya nggak terlalu. Tapi itu semuanya pasti setiap orang punya kelebihan masing-masing. Pinter, saya yakin semua orang tuh pasti pinter. Ya saja dia dominan di mananya gitu loh. Oh. Pinter ya. Apa tadi yang pertama? Bener, Bener, pinter, kober. Nah, yang ketiganya kober. Kober artinya dia mau untuk meluangkan waktunya. Kadang dia bener, dia pinter, tapi nggak kober. Ya. Ya nggak akan jalan. Kober, jadi dia meluangkan waktunya. Jadi sudah seharusnya waktunya dia korbankan, bukan karena dia sudah menjadi milik umat. Ya, jadi tidak ada alasan. Oh, ada waktu untuk keluarga saya, sehingga kan izin rapat gara-gara keluarga itu kurang bisa diterima alasannya. Karena itu tadi harus mestinya kober. Harus kober. Kemudian seger. Seger. Seger itu berarti apa? Sehat ya. Fresh ya, seger. Jadi harus yang tidak sakit-sakitan. Jangan pilih pemimpin yang katakan divonis kanker otak. Kalau kantong kering masih bisa diperbaiki, tapi kalau sudah kena HIV jadi enggak mungkin. Kena COVID, nah, COVID insya Allah bisa sembuh lah ya. Tapi yang jelas harus seger itu sehat. Kemudian lumer. Bagaimana itu lumer? Lumer itu lentur. Tidak semua anggota itu memiliki karakter yang sama. Ada yang anggota itu bisa ditreatment dengan tegas, ada yang dengan lembut, ada yang dengan sedang. Orang yang biasa dengan lembut dikerasi akan lari, ya kan? Orang yang terbiasa dikerasi dilembuti nggak mempan gitu loh. Jadi harus bisa menempatkan itu. Lumer itu termasuk profesionalitas kita ya. Lumer, termasuk kita ketika menerima kritik, menerima masukan, tidak perlu langsung direspon, dipikir dulu. Oh ini, lihat dia memberi kritik itu kira-kira rasional apa tidak, berdasarkan fakta atau tidak. Kalau memang itu benar ada diri kita, kita perbaiki. Kalau enggak, ya enggak usah dimasukkan hati dan pikiran. Sudah 5 ya. Sudah. Lumer. Yang keenam seser. Ya seser itu artinya tahan banting lah. Tahan banting ya dengan keadaan apapun, bagaimanapun. Ya, tidak gampang untuk memvonis, tidak gampang untuk memecat anggota, tidak gampang untuk marah-marah dan seterusnya. Saya jadi ingat Nabi Dzulkifli. Itu kan kriteria seorang pemimpin yang sangat ideal. Dia sebelum jadi raja, ya nabi yang jadi raja sekaligus, itu kan menggantikan raja sebelumnya. Raja sebelumnya itu memberikan syarat. Syaratnya 3. Ada yang tahu? Syaratnya itu 3. Nah, nanti dicari ya. Syaratnya itu 3. Yang pertama, dia harus mampu puasa di siang hari. Kemudian sholat di malam hari. Dan yang ketiga, nggak boleh marah. Nggak boleh marah? Sama sekali. Wah, ya ini kita berorganisasi nggak boleh marah ini yang paling. Lah iya itu. Tapi kalau kita renungkan ya, ini puasa di siang hari. Artinya kan orang yang tetap produktif, tapi dia mampu menahan. Puasa itu kan menahan. Artinya kalau puasa itu kan dia menahan dari sesuatu yang halal. Iya kan? Artinya kalau dia puasa itu tidak hanya yang halal. Yang halal pun dia tidak hanya menahan dari yang halal. Maaf. Orang dalam keadaan tidak puasa itu menahan yang haram. Orang yang puasa itu menahan 2 hal. Yang halal itu tidak boleh ditahan. Makan minum kan sebenarnya boleh, tapi dia tahan. Yang haram apalagi gitu loh. Jadi memang puasa ini amalan yang luar biasa. Jadi pemimpin harus punya amalan puasa memang. Kalau saya sendiri jarang, maka jangan contoh saya. Ya kita berusaha lah. Terus yang kedua, sholat di malam hari. Itu sholat lail. Sholat lail. Saya lihat tokoh-tokoh kita, PDM dan lainnya, dan bapak-bapak Muhammadiyah yang istiqomah, itu rata-rata punya amalan yang
harus kita lestarikan. Ya, da'bus shalihin itu adabnya orang kebiasaan orang langsung itu sholat malam walaupun hanya witir 1 rakaat, kalau bisa jangan tinggalkan. Dan yang ketiga ini tadi, tidak boleh marah dalam keadaan apapun dan bagaimanapun, tidak boleh marah. Wah, ini luar biasa ini. Insya Allah orang pemimpin yang punya 3 ini ya berhasil dia, tidak pernah marah. Ya itu sangat luar biasa kalau saya rasa. Iya. Nggak boleh marah. Oh ya, tadi sampai dengan seser kemudian 6 ya, satunya lupa saya. ya oke, nggak apa-apa kalau Ya, satunya PR ya buat saya ya. Berarti saya harus diundang lagi nih. Oh, Nanti insya Allah. tak buka catatan saya dulu ya. Nanti bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Iya, Itu tadi teman-teman dialog kita dengan Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Malang, Ya. Komandan Mujahidin Ahmad. Ya sangat bermanfaat sekali tadi ya, juga cukup dalam mengulas tentang makna tertib ibadah bagi pelajar, termasuk dampaknya kepada kehidupan sehari-hari, termasuk berorganisasi. Nah, maka semoga ini menjadi renungan kita untuk lebih tertib lagi dalam ibadah, dan tentu ibadah tersebut harus ngefek kepada kehidupan sehari-hari. Satu Mas, yang tadi sangat kurang Mas. Gimana? Rangkuman dari itu semua ya, tertib ibadah yang baik, maksudnya yang baik. Jadi ibadah itu kan sebenarnya sarana untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Jadi ibadah itu sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan akhir dari ibadah itu apa? Tujuan dari ibadah itu adalah semuanya. Jadi ibadah sholat, zakat, puasa, haji, semuanya kalau kita kaji itu ada 2 fungsi, memperbaiki hubungan dia dengan Allah dan memperbaiki hubungan dengan manusia sehingga hatinya bersih. Efek dari hati bersih ini akhlaknya baik. Jadi kita ya IPM bagus dimotivasi untuk ibadah, tapi harus difahamkan juga bahwasanya ibadah ini sarana, bukan tujuan utama. Ibadah yang fisik ya maksud saya. Jadi makanya kita kadang jangan terlalu melihat orang itu dari penampilan fisik, tapi lihat dari akhlaknya. Ya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Misalnya contoh sholat ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang benar itu, yang baik itu, berarti efeknya dia bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan orang yang akhlaknya baik nggak mungkin melakukan keji, melakukan kemungkaran. Ya, akhlak di sini kan luas sekali. Demikian juga zakat. Zakatu tuhratun lis-shaimin wa tu'matan lil masakin. Zakat itu membersihkan jiwa orang yang beriman dan memberi makan orang-orang miskin. Jadi kembali pembersihan jiwa. Haji, ya. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dia orang yang haji itu nggak boleh, debat aja nggak boleh. Apalagi misu-misu, apalagi demo ya. Maksudnya teriak-teriak itu nggak boleh kan? Kembalinya kemana? Tadi syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, semuanya arahnya kepada perbaikan akhlak. Ya, Sehingga Rasulullah mengatakan, maaf kalau fi mizal mu'min illa bi khuzul khuluqin, tidak ada yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin itu lebih dari akhlaknya. Jadi orang itu kalau akhlaknya baik sudah selesai sebenarnya. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, inna rajula la yudrika bi husnil khuluqi darajata shaim al-qaim. Sesungguhnya seseorang dengan akhlaknya yang baik itu bisa melebihi, bahkan mencapai derajat orang yang rajin sholat malam dan rajin puasa gitu. Jadi outputnya semuanya kembali ke sana, dan organisasi sangat memiliki peran dalam itu tadi, memperbaiki tata cara ibadah, memperbaiki orientasi tujuan dari ibadah, dan memperbaiki dari akhlak itu sendiri. Orang kalau bermusyawarah itu kan terbiasa berbeda pendapat kan. Nah, ketika berbeda pendapat itu akan kelihatan akhlaknya seperti apa. Nah, itu. Ya. Mungkin itu ya, tambahnya agak sedikit. Nggak apa-apa. Ya, jadi tadi tambahan bahwa ibadah termasuk sarana kita yang outputnya adalah perilaku baik kita
dengan orang lain. Ya, seperti itu teman-teman. Karena Allah berfirman, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustadz Mujahidin Ahmad. Kita akan bertemu pada sesi berikutnya. Kali ini merupakan yang pertama kita adakan. Semoga nanti istiqomah, kita juga akan menyaksikan tema-tema yang menarik lagi, tentu dengan banyak pembicara lagi. Insya Allah jenengan kami undang lagi jika nanti. Saya punya utang PR 1 ya, yang iya. tadi ya. Oh iya. Saya buka catatan dulu nanti. Iya ya. Baik teman-teman, semoga bermanfaat dialog PDIPM Kota Malang dengan Ustadz Mujahidin Ahmad. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan. Sekian, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.